satu makhluk yang sangat-sangat menyeramkan bagi kaum mereka, bagi kaum yang tak kasat mata, yang makhluk itu bernama Hai semuanya, jumpa lagi bersama dengan aku, Agung Ristama di channel Agung Ristama. Dan kali ini kita akan membahas suatu hal yang perlu dibahas dan sangat penting dibahas untuk kalian semuanya. Tapi buat kalian semuanya yang mungkin belum subscribe, like, sama komen di channel aku, kalian semuanya bisa lakukan mulai dari sekarang. Karena aku akan mengupload dan juga mengupdate semua kejadian-kejadian yang pernah aku alami sebelumnya. Jadi buat kalian semuanya bisa mulai subscribe, like, dan juga komen di bawah. Terima kasih buat kalian semuanya yang sudah mendukung channel aku. Jadi kalian semuanya tahu bahwa di video sebelumnya aku membahas sesuatu yang membuat kita sama makhluk tak kasat mata di saat kita bersentuhan akan terjadi kayak sengatan listrik sedikit gitu. Nah, kalian kalau semuanya belum nonton bisa langsung nonton, oke? Link ada di description. Nah, buat kalian semuanya, jadi hari ini spesial banget, aku lagi ngerekam video di rumah kakak aku yang super creepy banget. Dia lagi masak. Jadi aku lagi membuat video ini, aku sengaja buatnya di sini karena ini tempatnya kayak tenang banget karena di tengah hutan. Jadi seperti itu. Jadi aku lebih milih untuk bikin konten di sini kali ini. Oke, buat teman semuanya, kita akan langsung memulai dengan cerita yang selanjutnya, di mana yang sebelumnya kita membahas tentang 3 dunia yang sempat aku singgung sebelumnya. Namun kali ini aku akan bahas langsung dan ceritakan langsung kepada kalian semuanya di mana sih pengalaman aku dimulai. Buat kalian semuanya nggak suka horor, mistis, supranatural dan segala macamnya, mungkin nggak usah ditonton. Dan juga pemahaman tentang horor dan supranatural ini adalah dengan cara aku, dengan pengalaman aku sendiri. Jadi nggak nyontek-nyontek ke tempat lain atau mungkin nyari source dari orang lain, no. Jadi ini murni dari pengalaman aku yang aku alami dan yang aku tahu. Jadi buat teman-teman semuanya, kok aku bisa tahu 3 dunia itu dari mana? Jadi aku memiliki teman yang sebelumnya aku sempat bahas yang namanya Awan itu. Jadi dia menceritakan aku tentang 3 dunia itu seperti apa. Pada waktu kita habis pulang dari sekolah, yang kemarin aku bilang, aku pulang dari sekolah, memutuskan untuk langsung menuju ke dapur, makan siang dan segala macamnya. Dan tiba-tiba dia nongol. Jadi memang kakak Oki ini memang lucu banget ya. Jadi dia tuh sukanya tuh kayak ngagetin gitu kalau datang, tiba-tiba di sini, tiba-tiba di sini, tiba-tiba ngomong ini, tiba-tiba ngomong itu, segala macamnya. Tapi kita bahas yang lain lagi, oke? Jadi dia setelah itu menceritakan tentang 3 dunia yang aku maksudkan itu. Jadi buat teman-teman semuanya, menurut aku yang aku tahu dan juga aku dikasih tahu sama ya kakak aku itu yang tak kasat mata itu, dia bilang bahwa kita memiliki 3 dunia. Yang pertama yang kita tempati saat ini adalah namanya dunia antara. Jadi buat teman semuanya, dunia antara ini adalah dunia yang kita tempatin sekarang. Dimana mungkin kalau kalian nggak tahu, kita sekarang lagi bersebelahan sama siapa, kita bersandingan sama siapa. Dimana dunia antara ini adalah sebutan lain bagi para makhluk halus yang menyebutnya bahwa mereka tinggal di sekitar kita karena biasanya ya mungkin ada sesuatu hal yang belum selesai dibahas atau mungkin sesuatu hal yang mungkin belum selesai dituntaskan hingga akhirnya mereka menjadi roh gentayangan, menjadi hantu, setan dan segala macamnya. Mereka hidup di dunia antara. Di mana di dunia antara ini ada satu pemburu, kita ngomongnya apa ya? Satu makhluk yang sangat-sangat menyeramkan bagi kaum mereka, bagi kaum yang tak kasat mata, yang makhluk itu bernama. Jadi guys, mohon maaf aku nggak bisa sebutin namanya langsung secara lisan seperti ini, karena bagi kita yang memang memiliki sesuatu hal yang lebih kayak gitu, di saat kita menyebutkan nama dia, seolah-olah itu seperti memanggil dia untuk datang ke kita. Karena itu sesuatu hal yang sangat creepy banget. Aku bakalan jelasin dia kalau kalian semuanya request. Jadi itu sangat creepy banget, mirip banget sama yang digambar. Dan tugasnya dia adalah memburu roh-roh yang gentayangan. Intinya memburu hantu-hantu yang berada di dunia antara ini, memburu makhluk-makhluk yang tak kasat mata yang berada di dunia antara ini. Dimana tugasnya dia memburu, setelah memburu maka makhluk tersebut yang tertangkap oleh dia tadi maka akan dipilihkan menuju ke 3 dunia yang aku maksud.
Namun dunia antara ini bukan termaksud dunia yang aku maksud, karena yang kemarin aku bilang ada satu lagi dunia yang belum aku bilang, ada sesuatu lagi dunia yang belum aku bahas, karena dunia ini sangat-sangat jarang sekali mungkin orang tahu dan juga jarang sekali orang bahas gitu kan. Jadi dunia yang ini dinamakan dunia baru, dimana dunia baru ini adalah tempat untuk mereka reinkarnasi. Oke, kita langsung bahas saja. Jadi dari mana setelah si pemburu tadi, kita nyebutnya pemburu aja ya, setelah pemburu tadi mereka menangkap roh-roh yang berada di dunia antara ini, maka mereka akan dibawa tergantung niat baik buruknya pada waktu masih hidup, maka mereka akan ditimbang dan dimasukkan ke dunia yang akan mereka lewatin setelah itu. Yang pertama adalah, yang aku tahu, ada yang namanya dunia kesengsaraan, dimana di sana sangat-sangat tidak nyaman sekali. Aku jujur aku belum pernah sampai ke sana, sampai masuk pun tidak pernah, cuma bisa dibilang kayak cuma ngintip gitu ya. Jadi di sini ada kayak padang gurun, dia penuh dengan penuh dengan abu. Jadi di sininya tuh kayak ada lereng gitu, dan di bawahnya tuh mereka yang masuk ke dunia kesengsaraan. Kakakku bilang bahwa di dunia kesengsaraan itu sangat tidak nyaman sekali, karena di sana banyak sekali api, kayak lelehan lava seperti itu yang dirasakan, dimana penderitaan mereka akan diulang-ulang terus-menerus sampai tiada hentinya. Dengan tergantung sih dosa mereka apa, tergantung perbuatan yang mereka lakukan di dunia sebelumnya seperti apa, kayak gitu. Maka mereka mengalami sebuah penderitaan yang tiada hentinya di dunia kesengsaraan tersebut. Yang mungkin kita biasanya menyebutnya dengan sebutan itu. Aku rasa sih betul itu gitu ya. Karena sangat-sangat mirip sekali dengan yang digambarkan kakak aku dengan namanya itu, karena aku rasa sangat mirip sekali dengan yang digambarkan oleh kakak aku tentang penjelasannya, tentang model-modelnya seperti apa kayak gitu. Terus ada yang kedua namanya dunia baru. Dunia baru yang sempat aku bahas sebelumnya tadi sedikit, itu adalah dunia reinkarnasi, dimana di sini aku pernah mengalami sekali. Tapi untung saja aku nggak sampai masuk ke dalam gerbang tersebut. Jadi dunia reinkarnasi ini, roh-roh mereka yang setelah meninggal akan dibariskan di sebuah tempat padang gitu. Jadi kayak tempat itu nggak ada ujungnya. Mereka akan baris di mana nanti di dunia baru ini, di dunia reinkarnasi ini, mereka akan menuju sebuah gerbang emas gitu ya. Setelah mereka masuk dan melewati gerbang emas tersebut, akan ada sebuah pemilihan. Kalau mereka ke sebelah kanan, setelah melewati gerbang tersebut, kalau mereka ke sebelah kanan, mereka tuh seperti ada yang kayak guide, ada yang kayak menemani. Itu seperti hewan-hewan, seperti hewan macam-macam lah. Ada ayam, ada monyet, ada anjing, kucing, dan segala macamnya. Kalau ke sebelah kiri, mereka tuh yang nemenin tuh kayak tiba-tiba ada kayak benda mati, kayak batu, kayak tanah, kayak tumbuh-tumbuhan, kayak gitu. Terus kalau soal mereka lurus, maka mereka yang nemenin tuh kayak bener-bener bayi lagi. Aku rasa kalau semua mereka lurus dan mereka reinkarnasi ke hidup yang baru lagi, mungkin ada sesuatu hal yang perlu dilanjutkan, atau mungkin ditembus, atau mungkin diperbaiki lah. Dan ada yang dua lagi adalah yang dia naik ke atas. Itu sempat aku lihat bahwa ada yang jemput itu kayak apa ya, kayak dia tuh makhluk tuh kayak bercahaya banget gitu kan, nggak bisa dilihat, saking silaunya cahayanya nggak bisa dilihat. Di saat mereka diangkat ke atas udah hilang. Terus yang terakhir adalah yang ke bawah, yang langsung turun itu ya mungkin wow banget, karena yang menjemput pada waktu turun itu adalah yang tadi itu. Jadi untuk dunia baru yang aku maksud itu adalah sama seperti yang namanya reinkarnasi. Dan selanjutnya setelah dunia baru ini ada dunia yang ketiga, yang terakhir adalah dunia kebahagiaan. Kalau kakak aku bahwa di dunia kebahagiaan gak ada yang namanya penderitaan, di sana cuma adanya kayak senang, bahagia. Bagaimana caranya kamu bisa, pokoknya baik, bahagia, gak ada mikir sesuatu hal masalah apapun. Itu yang aku tahu di dunia kebahagiaan, namun gak terlalu rinci karena aku belum pernah ke sana.
Dan yang kesengsaraan pun ya aku tahu memang banyak sekali jeritan-jeritan nggak jelas gitu. Kalau di dunia baru ini karena aku pernah mengalaminya pada waktu aku tidur hingga mimpi jauh sekali karena aku situ. Dan aku salah satu orang yang berbaris di situ. Nanti aku akan bahas di next video sendiri, oke? Nah, buat teman semuanya, jadi 3 dunia yang aku tahu adalah seperti itu, dan dari kebanyakan dari roh-roh yang berada di sekitar kita yang sekarang berada di dunia antara, mereka tuh selalu mengharapkan bagaimana sih caranya untuk bisa masuk ke dunia kebahagiaan. Karena ya kita tahu lah pasti ya kita pengennya pokoknya enak kayak gitu. Namun kita nggak pernah tahu buat teman semuanya bahwa kita mau masuk di dunia mana, mereka mau masuk di dunia mana, kita nggak pernah tahu. Makanya buat teman semuanya, semoga apapun yang aku ceritakan ini kepada kalian semuanya bisa mengambil sesuatu hal yang positif, ya dibuat pembelajaran lah buat kita sendiri-sendiri ya. Dan thank you buat semuanya yang udah nonton sampai akhir ini. Semoga kalian semuanya suka. Kalau kalian semua suka bisa komen down below, oke? Kalian semuanya bisa komen tentang mungkin apa sih yang kalian tahu tentang 3 dunia tersebut, atau pernah dengar atau belum pernah dengar sebelumnya. Kalian semuanya bisa komentar di bawah, oke? Dan mungkin itu saja untuk video aku yang ini. Dan buat kalian semuanya mau lanjut ke video aku selanjutnya, karena aku setelahnya akan bahas yang namanya tingkatan mata batin, kalian semuanya bisa langsung klik, oke? Buat teman semuanya jangan lupa untuk subscribe, like, sama komen di channel aku. Semoga channel aku bisa membantu kalian semuanya dan kita dukung bersama-sama channel aku untuk membahas pengalaman aku lebih jauh lagi. Terima kasih semuanya. Bye-bye.